Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas B Indralaya, dengan anggota saya Alia Dara Khairani Arkananda. Saya Emma Ditya. Saya Rizky Juli Wijayanto. Saya Marsha Trisyahrani. Saya Cahaya Putri Aulia. Saya Inaya Arifah Ramadini. Saya Suci Aprilia. Saya Angga Kristopel Immanuel Umban Tobing. Saya Furqan Agi Putra Kusumadewa. Di sini kami memilih Bapak Dr. Vero Kaputrawatan, BEng MHMKes, yang menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Kemahasiswaan dan Akademik Universitas Kadar Bangsa untuk kami amati proses kepemimpinannya selama menjabat sebagai Wakil Rektor. Hal ini kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan. Baiklah, selamat siang. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu seorang narasumber kami, yaitu seorang Wakil Rektor Universitas Kadar Bangsa. Baiklah, selamat siang Pak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Cahaya Putri Aulia. Saya Angga Kristopel Immanuel Umban Tobing. Ya. Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini kami berterima kasih atas keluangannya waktu Bapak untuk sempat menghadiri wawancara kami pada hari ini. Baiklah, dengan begitu apakah boleh kita langsung mulai Pak? Boleh. Perkenalkan, nama saya Dr. Vero Kaputrawatan, BEng MHMKes, yang mana saya merupakan Wakil Rektor 1 yang membawahi bidang kemahasiswaan dan akademik di Universitas Kadar Bangsa. Untuk mempersingkat waktu, sekaligus saya juga sudah sangat penasaran gitu dengan Bapak gitu. Saya akan mengajukan pertanyaan. Oke, selama masa kepemimpinan Bapak, apakah Bapak pernah mendapatkan konflik? Namanya manusia ya, tidak bisa yang namanya kita menyatukan pikiran banyak orang. Tentu ada yang namanya konflik, dan itu juga ada di perusahaan saya, di instansi saya, dan tidak mungkin kita elakkan. Ya, jawabannya ada. Kalau boleh tahu, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi konflik tersebut? Sejak saya bergabung dengan Universitas Kadar Bangsa menjadi wakil rektor di sana, ada banyak konflik yang muncul. Tapi setelah saya masuk di sana, ada beberapa pendekatan dan penerapan tentang penanganan konflik, yang mana saya menerapkan sistem kekeluargaan. Seperti mana yang kita ketahui, layaknya seorang keluarga, begitu ada masalah, kumpulkan, temukan siapa yang bermasalah, lalu tanya kenapa permasalahannya, barulah kita selesaikan dengan cara musyawarah. Kalau masih belum ada titik terangnya, baru kembali ke ADART dari perusahaan, peraturan perusahaan. Berhubungan dengan pertanyaan nomor 1, Iya Pak. Berarti secara tidak langsung ini berhubungan dengan motivasi dan inspirasi Bapak dalam memotivasi rekan kerja Bapak. Bagaimana sih cara Bapak memotivasi dan menginspirasi rekan kerja Bapak? Secara pribadi ya, cara menginspirasi tergantung orang melihat kita. Kita tidak bisa berbuat A lalu kita merasa kita menjadi inspirasi seseorang. Tapi yang bisa saya katakan, saya ada cara saya memotivasi, yaitu sebagai seorang kakak, walaupun mereka banyak yang lebih tua dari saya, dengan memberikan contoh. Jika saya ada sebuah proyek yang harus dikerjakan sama-sama, saya tidak hanya menyuruh, tapi saya juga turut andil, memberikan contoh ke mereka. Oh, harusnya seperti ini, yuk sama-sama kerjain, gitu yang saya lakukan. Ya sama seperti kakak kan menyuruh adiknya, yuk bareng-bareng, kayak gitu. Jadi kalau bagaimana saya memotivasi, ya saya turut andil, saya mengingatkan kembali. Mungkin saya mengingatkan deadline, yuk antar deadline-nya, mungkin seperti itu. Itu kan seperti apa ya, benar-benar sebuah keluarga, daripada kita memberikan tekanan, yang mana
semakin banyak tekanan yang kita dapatkan, semakin lambat progres dari sebuah pekerjaan itu sendiri. Dengan menerapkan strategi tersebut, pernah nggak ada rekan kerja Bapak yang mungkin sudah Bapak motivasi, inspirasi gitu, tapi jauh dari ekspektasi Bapak sistem pekerjaannya? Saya coba ingat-ingat dulu. Ada atau tidak? Ada. Terus pertanyaannya apa tadi? Bagaimana tanggapan Bapak? Tanggapan saya, ya beliau kurang bisa untuk bergabung bersama tim kami. Setelah dimotivasi, telah diberikan peringatan dan lain-lain, ya jangan sampai gara-gara satu orang yang tidak kompeten itu mengganggu usaha yang lain, yang mana pada akhirnya akan mempengaruhi. Jadi bagaimana tanggapan saya? Ya selama ini saya mohon maaf pindahkan ke tempat lain, atau saya minta beliau yang bersangkutan itu untuk mengimbangi atau bahkan mengundurkan diri. Itulah hidup dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah instansi. Begitu Anda masuk, diterima, berarti kami rasa Anda layak. Tapi jika di awal Anda layak, namun di pertengahan Anda kehilangan motivasi, itu bukan permasalahan kami lagi. Itu permasalahan diri Anda. Jadi sebagaimana kita semua manusia, ya kita harus berkembang, bukan malah menurun. Ya. Mungkin jika pertanyaan 1 sampai 3 itu berhubungan dengan rekan kerja Bapak, mungkin di sini saya ingin mengenal lebih dekat lagi nih Bapak dengan pertanyaan personal gitu. Ya. Sebagai seorang pemimpin, bagaimana Bapak biasanya mengelola situasi yang mungkin berada di luar kendalinya Bapak? Bisa tolong diberikan contohnya bagaimana? Contohnya, Bapak diberikan tugas secara dadakan oleh mungkin ketua rektor, akan tetapi Bapak rasa tugas itu di luar kendalinya Bapak? Luar kendali dalam struktural atau kemampuan? Dalam kemampuan. Pertanyaan menarik. Karena rektor kami, alhamdulillah juga seorang yang sangat berpendidikan, sangat pintar, dan beliau tidak mungkin menyerahkan permasalahan yang tidak bisa dipecahkan oleh anak buahnya. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana, saya kurang pernah mendapatkan permasalahan seperti ini. Tidak pernah banget. Karena yang saya terima selama ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan lingkup wilayah saya. Dan seingat saya tidak pernah mendapatkan permasalahan lebih dari itu. Berarti dapat disimpulkan kalau misalnya Bapak belum pernah mendapatkan masalah di luar kendalinya Bapak? Bukan di luar kendali, di luar kemampuan saya selama ini selalu memecahkan seluruh permasalahan yang ada di Universitas Kader Bangsa. Termasuk masalah keuangan, masalah kemahasiswaan, masalah bidang luar negeri, yang mana saya merasa diri saya cukup kompeten. Jadi kalau misalnya mungkin permasalahan disuruh masak, mungkin saya nggak bisa. Tapi alhamdulillah Bu Rektor nggak pernah memberikan permasalahan itu. Jadi untuk pertanyaan nomor 4, jujur saya tidak bisa menjawabnya. Karena selama ini seluruh permasalahan di UKB alhamdulillah telah saya pecahkan dengan baik. Oke, berdasarkan pertanyaan sebelumnya nih Pak, sekarang kami mau tahu bagaimana sih cara Bapak menghadapi perubahan yang tiba-tiba atau situasi krisis yang dapat mempengaruhi kendali Bapak sebagai pemimpin? Mempengaruhi kendali itu apakah seperti ruang lingkup saya sebagai pemimpin itu diperkecil karena ada orang lain atau bagaimana? Ya, seperti itu Pak. Seperti itu. Jujur saya nggak bisa jawab. Karena di UKB ini semuanya sangat struktural. Semuanya bekerja berdasarkan ruang lingkupnya dan kesetiaan terhadap pekerjaan. Jadi selama ini saya nggak pernah itu wilayah lingkup kerja saya itu diganggu oleh orang lain, baik dari keluarga rektor, keluarga pimpinan, ketua yayasan, atau keluarga saya, karena kami sangat mematuhi yang namanya peraturan, kami sangat mematuhi yang namanya job desk, KPI. Jadi saya nggak pernah mendapatkan permasalahan itu. Kalau ditanya bagaimana saya menyikapinya, ya saya mematuhi atasan. Begitu juga yang saya harapkan dengan bawahan saya, yang di bawah saya itu, yang saya bina,
yang saya pimpin, ya saya mengharapkan mereka semua, kita semua mematuhi atasan. Itulah pemimpin yang baik itu sebenarnya adalah bekerja sesuai dengan arahan dari atasan. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana sih cara Bapak mengelola ekspektasi atau harapan rekan kerja Bapak dalam menjaga kendali kepemimpinan Bapak? Ekspektasi yang bagaimana? Mungkin bisa saya jelaskan. Baik. Sebagai seorang pemimpin tentunya rekan-rekan kerja kita menaruh ekspektasi lebih kepada kita. Iya. Oleh karena itu bagaimana sih cara Bapak menyikapi ekspektasi tersebut? Kalau kata orang itu ya, jangan terlalu berekspek macam-macam. Tapi kita nggak bisa ngontrol semua orang. Tentu seperti kalian, begitu kalian ketemu saya, ada ekspektasi bagaimana wawancara ini dapat berlangsung ya. Saya nggak bisa kontrol, tapi yang bisa saya lakukan ya menjadi pemimpin yang baik buat mereka, kakak yang baik buat mereka, memberikan contoh, memberikan arahan, memberikan motivasi. Jadi kalau misalnya memang ada yang tidak sesuai ekspektasi, ya mohon maaf lahir dan batin, saya nggak bisa ngontrol semuanya. Yang penting saya sebagai pemimpin telah memberikan yang terbaik, terbukti dari 2013 hingga 2022-2023 ini terdapat kenaikan yang mungkin di data lebih dari 200% setelah saya tangani, yang mana peningkatan itu terus bertambah tiap tahunnya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang puas atas ekspektasi mereka, saya nggak bisa ngomong lagi. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah Bapak lebih cenderung mengambil alih kendali dalam pengambilan keputusan atau Bapak lebih suka melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan tersebut Pak? Boleh saya balik pertanyaannya ke kamu? Kalau misalnya kamu sebagai pemimpin, apakah kamu akan menyerahkan semuanya atau kamu ngambil sendiri? Kalau menurut saya, jika saya menjadi pemimpin itu saya akan memusyawarahkan bersama anggota tim saya untuk mendapatkan suatu kesepakatan yang bagus ke depannya. Oke. Bisa dibilang itu jawaban yang sangat diplomatis. Ya. Tapi sebagai seorang pemimpin, kamu diminta untuk mengambil keputusan. Karena pengalaman, karena background kamu, pendidikan kamu. Jadi kalau yang saya terapkan di Universitas Kader Bangsa, saya sudah ada keputusan yang akan saya ambil. Lalu saya bawa di keluarga saya tadi. Saya taruh permasalahannya. Sama seperti kamu, yuk kita musyawarah, kita gimana mecahinnya. Di situ saya tidak berniat untuk mecahkan. Tapi di situ saya berniat untuk menguji orang-orang di sana. Bagaimana pandangan mereka. Setiap dia jawab, saya patahkan. Jahat ya? Jahat dong. Setiap dia jawab, saya langsung serang balik. Itu melatih mereka juga. Bagaimana kalau jawabannya A, lalu di counter sama B, itu gimana mereka menjawab. Tapi kalau misalnya saya kalah, dalam artian pertanyaan saya nggak ada pertanyaan lagi dan dia bisa menjawab semuanya, tim saya bisa menjawab semuanya, saya ambil jawaban itu. Jadi bisa dibilang saya sudah punya jawaban terbaik dari diri saya, dari versi saya, lalu saya serahkan ke mereka biar mereka juga berpikir, bukan hanya sekedar Pak gimana kalau ini, kan kita ada banyak kepala tuh. Ada kepala biro ini, dan kita nggak bisa cuma dengar saja. Ada masalah kita nggak punya persiapan, kita taruh di meja, kita tampung semua, ngambil jalan tengah, hancur usaha kita. Nggak akan ada namanya perkembangan. Musyawarah baik, tapi sebagai pemimpin kamu sudah punya jawaban. Berarti secara tidak langsung sebelum memecahkan suatu masalah berarti Bapak sudah memikirkan masalah tersebut. Ya, yang saya rasa 80% itu adalah jawaban yang baik. Jawaban yang tepat untuk permasalahan itu, solusinya. Tapi apakah itu sangat tepat? Belum, makanya saya lempar. Terkadang banyak loh anggota tim kita yang hanya ingin mencari muka dengan memberikan jawaban. Apakah jawaban itu yang kita ambil? Jawaban tidak mendasar, jawaban yang hanya sekedar untuk menambah nilai mereka.
kita nggak usah munafik, di setiap tempat itu selalu ada. Mungkin di tempat kerja kelompok kalian, di tempat itu pasti ada. Jadi bagaimana saya menyikapinya, ya saya menyelesaikan dulu sendiri. Beri saya 2 jam, lalu saya lempar masalah itu. Kalau memang besar, saya beri saya 2 jam atau satu hari penuh, lalu saya lemparkan masalah itu dalam sebuah rapat. Saya pecahkan bersama-sama. Saya serang tim saya buat pertanyaan, diskusi, dialog. Kalau dia bisa mempertahankan argumen itu, saya akan tambahkan jawaban dia dengan jawaban saya dan saya aplikasikan dalam sebuah solusi permasalahan. Nah, selanjutnya nih Pak, apakah Bapak menggunakan pendekatan yang berbeda dalam memimpin tim yang memiliki tingkat keterampilan dan pengalaman yang berbeda? Saya pernah bekerja sebagai manajer di beberapa tempat sebelum di UKB di Australia. Dan saya juga bekerja di Universitas Keterbangsa di Palembang. Begitu kami melakukan proses rekrutmen, itu ada banyak tahap. Salah satunya adalah keterampilan. Saya tidak membawahi sampai level menengah ke bawah, yang mana itu masih dalam proses bisa dibilang pembelajaran. Jadi di bawah saya itu adalah kepala biro yang sangat kompeten, memiliki keterampilan yang serupa, tingkat tinggi. Jadi kalau misalnya tanya bagaimana secara praktis atau secara pengalaman, jujur saya nggak pernah merasakannya, karena saya membawahi orang-orang yang cukup berpengalaman. Tapi kalau ditanya bagaimana, ya tentu kita akan memberikan pengertian, pelatihan. Tapi wilayah saya, ruang lingkup kerja saya itu sudah sangat tinggi. Wakil rektor, orang kedua di sebuah instansi. Kami tidak bisa memperlambat kecepatan pekerjaan kami hanya dikarenakan orang yang kurang kompeten. Seperti yang saya bilang di pertanyaan sebelumnya, bisa dibilang dia dilatih, dipindahkan dulu untuk adaptasi, atau bahkan mohon maaf, silakan cari tempat lain. Jahat, tapi itulah hidup. Tidak bisa kita menyenangi semua orang, menyenangkan hati semua orang, karena kita juga memiliki target sendiri. KPI saya juga cukup tinggi, maksud saya targetnya cukup tinggi. Saya nggak bisa mengorbankan pekerjaan saya untuk orang lain. Mungkin bisa dibilang bukan sebuah contoh yang baik sebuah pemimpin, tapi adalah contoh yang baik sebuah atasan yang ingin perusahaannya maju. Oke, berarti di instansi ini bisa dibilang tidak ada pengembangan skill khusus buat para mungkin junior yang ingin bergabung gitu. Ya, saya sudah bilang, saya membawahi kepala-kepala yang tingkat atas. Dan saya bilang jadi ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 misal. Yang baru masuk tingkat 5 dong, gak mungkin langsung naik tingkat ke 3. Saya membawahi tingkat 3, saya orang nomor 2, berarti membawahi tingkat 3. 3 membawahi tingkat 4, membawahi tingkat. Jadi kalau misalnya dibilang tidak ada pengembangan, berarti dia tidak layak untuk tingkat 3. Berarti dia masuk tingkat 5 atau bahkan. Yang ngasih pengembangan siapa? Kalau dia tingkat 5, tingkat 4, bukan saya. Saya tidak punya kewajiban lagi untuk melakukan pengembangan. Jadi misalnya tanya di instansi saya tidak ada pengembangan, enggak. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak melakukan pengembangan itu secara khusus. Kayak pembelajaran enggak. Itu di tingkat bawah. Paham? Paham Pak. Ya, jadi kalau misalnya pertanyaan itu mungkin ditanyakan sama kepala biro atau misalnya dekan atau kaprodi yang nanya dosen baru, boleh. Tapi kalau tanya sama saya cuma bilang ada ngasih materi, yang mana materi dibuat oleh
kepala biro atau bahkan dekan fakultas, ya saya percayakan sama mereka karena mereka tahu apa tujuan dari perusahaan ini, apa capaiannya, indikator kesuksesannya, ya saya percaya saja sama mereka. Sebuah pemimpin juga harus percaya sama bawahannya. Pak, pertanyaan selanjutnya, selama masa kepemimpinan Bapak sebagai wakil rektor, Ya, pernah nggak ada situasi di mana Bapak merasa sistem kepemimpinan Bapak itu perlu dievaluasi atau diubah? setiap pertemuan saya selalu merasakan itu. Kadang saya merasa saya terlalu baik hati atau saya terlalu ramah, terlalu apa ya? Terlalu sopan, bukan sopan, apa ya? Terlalu apa ya bahasanya? Santai. Terlalu santai. Terkadang saya merasa terlalu keras. Jadi apakah ada peluang saya untuk berubah? Ya tentu ada setiap harinya. Baik dari suasana hati, baik dari lihat kondisi dari tim. Jadi apalagi zaman sekarang ini udah ada yang namanya TikTok ya. TikTok itu kita lagi scroll, oh ini kepemimpinan, baiknya seperti ini, itu mempengaruhi secara tidak langsung. Dan saya juga sampai detik ini sering membaca buku tentang self development, kepemimpinan dan lain-lain. Jadi apakah bisa berubah? Bisa, setiap harinya. Oke, Pak. Dan itu fluktuatif, tidak statis. Tidak bisa saya menempatkan hari ini mungkin wawancara sama kalian adik-adik itu santai. Mungkin kalau misalnya saya lagi ada masalah, mungkin saya nggak bisa sesantai ini. Saya pengen cepat aja. Sama seperti gaya pemimpin kita. Kalau misalnya memang apa ya? Kalau lagi santai ya santai, kalau lagi keras ya keras. Tapi kita punya ada yang namanya budaya perusahaan. Mau gimana pun suasana hati kita, mau gimana pun suasana hati tim kita, kondisi tim kita harus menerapkan budaya itu. Dan sebuah perusahaan, buat saya, sebuah instansi ataupun perusahaan yang besar, itu atau keluarga yang besar, itu harus memiliki budaya tersendiri. Dan budaya kami adalah kekeluargaan, kebersamaan. Di tempat lain mungkin ada yang namanya mirip diktatorship, nggak tahu saya. Ya. Oke, Pak. Bagaimana Bapak merencanakan dan mengatur prioritas dalam menjalankan tugas-tugas Bapak sebagai wakil rektor? Di instansi saya, kita sudah punya capaian target. Habis itu ada juga yang namanya KPI. Habis itu ada juga yang namanya perintah atasan yang mungkin bersifat dadakan. Dan itu semua buat saya prioritas. Buat saya itu emergency. Tapi kembali lagi, mana yang harus dikerjakan, itu saya buat setiap pagi. Ada yang namanya short term, ada yang namanya long term. Setiap pagi itu saya habis bangun jam 5 itu, saya langsung buat short term. Dari jam 8 sampai jam 5, apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya delegasikan ke tim? Karena pemimpin itu bukan mengerjakan semua. Pemimpin itu kita adalah otak. Gak gampang. Untuk memecahkan masalah, kita harus punya solusi. Lalu kita juga harus tahu kapan kita mendelegasikan. Kalau kata orang tuh nyuruh, mendelegasikan tugas ini. Enak dong tinggal nyuruh. Tapi tidak segampang itu. Kita harus tahu dengan siapa kita delegasikan. Kapan kita delegasikan? Sampai kapan? Bagaimana prosesnya? Bagaimana follow up-nya? Jadi gak enak cuma nyuruh. Kalau saya, daripada saya nyuruh orang, saya pengennya saya tuh kayak Naruto gitu kan, Kage Bunshin berubah 10, saya ngerjain semuanya sendiri. Karena lebih stres kita, bukan nggak percaya, tapi lebih stres ketika saya orangnya perfeksionis, dan kalau ada sedikit perbedaan sama apa yang saya harapkan, itu saya langsung turun. Jadi kembali lagi pertanyaannya itu tadi mengatur prioritas. Ya, lihat capaiannya, mana yang mendekati deadline, mana yang urgent. Lalu saya delegasikan,
saya follow up, sembari saya follow up delegasikan, saya juga menyelesaikan apa yang bisa selesaikan. Lalu saya juga meminta bantuan dari atasan saya, Ibu Rektor dan Ketua Yayasan. Dan alhamdulillah selama ini, selama Anda tahu mana yang prioritas, semuanya terselesaikan. Dan jangan pernah melupakan kalau memang tidak urgent, kadang menyepelekan, nanti aja lah. Itu yang nggak selesai. Jadi bagaimana saya menyikapinya, ya yang tadi katanya nggak penting-penting amat, delegasiin aja. Simple. Yang susah baru kita tangani bersama tim, atau bahkan delegasikan dengan follow up, atau bahkan kerjakan sendiri. Ya, tapi balik lagi, kalau memang bisa di dunia ini kayak Naruto, saya pengen belah diri, bagi 10 saya kerjain sendiri. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak memastikan bahwa anggota tim kerja Bapak itu benar-benar ikut andil dalam melaksanakan pekerjaan? Mungkin saya udah jawab ya di pertanyaan sebelumnya. Setiap saya ada permasalahan, saya sudah pikirkan, saya taruh permasalahan itu, suruh pecahkan sendiri. Saya akan tekan, saya akan lemparkan pertanyaan kembali yang berulang-ulang setelah dia menjawab. Jadi saya rasa itu adalah cara yang sangat interaktif dan solutif untuk menyelesaikan sebuah permasalahan bersama-sama, dan dia pasti memiliki peran dalam menjawab pertanyaan atau menyelesaikan permasalahan. Jadi saya rasa sudah menjawab pertanyaan yang ke-11 ini. Apa tanggapan Bapak jika salah satu rekan dari tim kerja Bapak itu tidak memberikan kontribusi berupa pendapat saat penyelesaian masalah? Mungkin tim saya nggak begitu besar, karena saya membawahi kepala biro, dekan, yang mana nggak lebih dari 15, dan mereka semuanya sangat terpelajar, sangat memahami materi, sangat berpengalaman, bahkan lebih dari saya kalau boleh ngomong. Yang ada, kalau saya belum pernah merasakan budaya yang seperti itu, yang tidak punya kontribusi. Yang ada saya pusing menyatukan pikiran mereka 15 orang ini, bagaimana biar diam. Susah. Semuanya punya pertanyaan, punya tanggapan sendiri. Saya nggak pernah menemukan di tim saya selama 10 tahun di UKB atau di perusahaan lain yang tingkat atas ya, bukan yang di bawah yang tingkat 5 dan lain-lain. Saya belum pernah menemukan karyawan saya yang tidak berpartisipasi kecuali kalau dia sakit. Jadi mohon maaf, saya belum pernah mendapatkan pengalaman demikian. Tapi ketika saya di bawah, level bawah, apa yang dilakukan oleh atasan saya, ini bukan dari saya ya, tapi dari atasan saya sebelumnya, ya mereka akan memberikan teguran, mereka memotivasi, atau bahkan masih nggak ada perubahan, mereka dipanggil satu persatu untuk motivasi secara langsung. Karena sebagai pimpinan, begitu kita memberikan teguran, jangan pernah memberikan teguran di depan umum. Karena balik lagi, seperti saya sudah berkeluarga, saya merupakan anak dari seorang ibu, cucu dari seorang nenek, kami punya harga diri. Jadi jangan pernah marahin orang atau negor orang di depan umum. Yang selanjutnya nih Pak, Ya. bagaimana cara Bapak berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan eksternal atau internal dalam menjalankan sebuah tugas? Menarik. Eksternal dan internal. Saya jawab dulu di internal. Begitu kita berkomunikasi baik dengan atasan ataupun orang yang mungkin statusnya di atas kita ataupun di bawah kita, ya saya melakukan sama. Ya, santun, sopan dan santun. Saya tidak pernah merasa saya warek satu, begitu saya ada urusan dengan bawahan dari warek, staf dari warek 2 bagian umum dan keuangan, saya langsung semena-mena, nggak bisa. Ya, apapun
caranya ya santun. Apalagi dengan atasan saya, rektor. Ya, saya menjadwalkan baik dari WhatsApp, "Assalamualaikum Ibu, apakah ada waktu hari ini?" Begitu juga sama bawahan saya yang satu tim sama saya. Bukan saya bilang, sini. Ya. Saya hampiri, ada waktu nggak? Karena saya yang pemimpin di rumah tangga kemahasiswaan dan akademik, ada waktu nggak? Ke ruangan dulu yuk. Tapi kalau saya eksternal atau atasan saya atau warek yang lain, bidang yang lain, ya saya tanya WhatsApp, email, by phone, ya tanya kapan ada waktu untuk bertemu, untuk membahas sebuah kerjasama ataupun permasalahan, menyesuaikan dengan waktu mereka. Kalau saya, apapun kalau saya butuh sama orang, saya singkirkan dulu waktu saya. Kecuali memang ada rapat sama atasan. Tapi kalau rapat internal, kadang saya hold demi orang lain. Karena saya sebagai pemimpin, saya ingin waktu saya dihargai. Begitu juga saya menyikapi sama orang lain, saya tahu waktu mereka berharga. Jadi ya tanyakan baik-baik. Kapan? Apakah bersedia? Kalau nggak bersedia, saya selalu muter otak gimana cara bersedia. Tapi kalau memang eksternal nggak bisa, ya sudah, mau gimana lagi. Masih banyak pihak yang lain. Kalau misalnya sama warek 2, nggak bisa terus, atau warek 3 nggak bisa terus, cuti dan lain-lain, ya lapor atasan. Bu Rektor, Bu, kerjaan dari Ibu yang ini yang mengharuskan saya berkolaborasi sama warek atau pimpinan lain nggak bisa, mohon bantuannya untuk menjadwalkan, pertemukan gitu. Berarti dapat disimpulkan bahwasanya kepentingan eksternal lebih diprioritasi nih Pak daripada kepentingan internal. Betul, karena internal masih dalam ranah kekuatan kita, masih bisa kita kontrol. Tapi di luar ya sabodo amat. Mereka mungkin nggak butuh kita, tapi kita selalu butuh orang. Saya selalu menganggap eksternal siapapun itu, termasuk tukang jual aqua, kita butuh mereka. Jadi ya gitulah, lebih diprioritasi. Betul. Kita bisa hold rapat kita internal kalau memang tidak urgent banget, atau kita bahkan delegasikan. Tapi untuk bertemu sama orang, kalau memang dia ingin bertemu kita, ya kita nggak bisa delegasikan. Kurang sopan rasanya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana sih Bapak cara Bapak memanfaatkan otoritas formal Bapak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota tim atau rekan kerja Bapak? Mempengaruhi yang kayak gimana? Mempengaruhi misalnya nih Pak, Bapak kan mempunyai keterampilan berkomunikasi yang baik. Bagaimana cara Bapak menggunakan keterampilan berkomunikasi Bapak yang baik itu untuk mempengaruhi rekan-rekan kerja Bapak? Jadi, agar patuh begitu Pak. Mungkin bisa diterucutkan lebih kayak gini Pak, bawaan Bapak itu bisa mengikuti apa yang Bapak katakan gitu. Ada yang namanya dalam sebuah struktural instansi ataupun perusahaan, ada yang namanya hierarki. Saya rasa tidak perlu menjalankan sesuatu hal yang persuasif. Begitu Anda kerja secara profesional, Anda mengetahui hierarki itu, mau nggak mau Anda harus patuh atau hierarki itu. Di keluarga juga. Contoh, kamu anak keberapa? Anak ketiga Pak. Kamu harus patuh sama kedua dan pertama. Itu tidak tertulis di peraturan. Mohon maaf, di keluarga kalian ada nggak namanya peraturan tertulis? Tidak ada. Apalagi di perusahaan. Perusahaan ada peraturan tertulis. Ada ADART, ada peraturan perusahaan, ada peraturan instansi. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana caranya? Cara gampangnya ya mungkin tanya komunikasi dua arah. Cara kasarnya, aku atasan kamu. Itu sudah cukup untuk mempengaruhi. Karena begitu saya bilang, saya atasan Anda,
itu sudah kasar. Tidak kasar, tapi sebenarnya itu udah nyelekit, udah nusuk ke hati. Jadi nggak tahu ya, saya nggak pernah sih menemukan orang yang tidak mendengar atasannya selama saya bekerja. Mungkin adik-adik belum masuk ke dunia kerja, tapi begitu kita atasan, kami sebagai atasan, kami belum pernah amit-amit ya. Tapi kalau memang tidak patuh, berarti malah indisipliner, melakukan tindakan indisipliner, ya sistem yang bicara, peringatan, teguran secara formal. Tapi jangan sampai kita kasih peringatan gak enak, kita ditegur aja gak suka. Dan alhamdulillah Universitas Kader Bangsa itu adalah tempat kumpulan orang-orang yang berpendidikan. Kami paham namanya peraturan, kami paham namanya hierarki, kami paham bagaimana caranya bersikap profesional. Jadi ya saya nggak pernah nemu kayak gitu, ya nggak pernah dengar, kecuali sakit atau emosional gara-gara putus cinta, nggak pernah. Ayah meninggal, keluarga meninggal, jadi nggak fokus, itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau udah berlarut-larut, ya mohon maaf, sistem yang bicara, teguran baik lisan dari biro kepegawaian atau bahkan saya sendiri yang bicara. Berarti secara tidak langsung komunikasi tidak terlalu berpengaruh gitu ya Pak terhadap bawaan. Tadi saya bilang saya komunikasi dua arah dulu deh. Kalau saya, tapi di dunia profesional kita menggunakan mulut lebih sedikit, kita lebih banyak menggunakan tangan untuk bekerja, pikiran. Jadi saya sebagai pemimpin dengan jadwal pekerjaan saya yang padat, terkadang saya nggak capek dengan drama itu. Mungkin saya baru kepikiran kenapa saya nggak pernah drama kayak gini. Mungkin di tim saya ada yang nyeleneh, mungkin udah didatangin sama yang lain, sama Pak Oka, mungkin jangan drama kayak gitu ya. Jadi saya bisa jawabnya cuma demikian, karena alhamdulillah selama 10 tahun di Kader Bangsa saya tidak pernah menemui orang-orang kayak gitu. Tapi kalau saya semisal dapat seperti itu, ya saya kasih pengertian, komunikasi dua arah, tanya, dialog, ngajak ngopi kayak Kevo, ngajak ngopi, nggak mau juga berarti memang nggak mau dengar. Saya minta rekomendasikan untuk dipindahkan karena dia akan memperlambat pekerjaan saya. Kalau tidak dia nampung, ya sistem aja yang bicara. Kita profesional semua. Dari sekian banyaknya pertanyaan tadi, ini pertanyaan terakhir dari kami. Apakah Bapak memiliki kekuasaan berdasarkan kemampuan Bapak untuk memberikan penghargaan atau sanksi kepada anggota tim atau bawahan Bapak, dan bagaimana cara Bapak mengelolanya? Kemampuan atau kapasitas? Kapasitas Bapak sebagai wakil rektor. Dari awal, dari pertanyaan pertama saya bilang, saya dan Universitas Kader Bangsa menerapkan sistem kekeluargaan. Kalau kamu waktu kecil, kalau kamu ranking gimana? Dikasih Reward. Tapi kalau kamu nggak naik kelas atau ranking bawah, pasti ada punishment-nya. Nah, reward punishment. Selama ini kami juga demikian, saya juga demikian. Sebagai kakak tertinggi di akademik dan kemahasiswaan, ada namanya reward dan punishment. Ada namanya reward personal dan punishment personal, ada namanya institusional. Dalam artian, kalau misalnya yang personal, misalnya saya delegasikan tugas, saya kasih waktu 3 hari, 2 hari selesai, saya kasih dia makan siang, yang mana itu di luar konteks perusahaan atau instansi. Kalau misalnya dia telat, saya hukum, suruh belikan satu tim makan siang, beliin aja, maksudnya dia pakai mobil dia beliin. Itu kalau baru sekali, tapi kalau sering-sering ya dia beliin semuanya. Kalau institusional, kalau dia bagus, promosi. Kalau dia misalnya mendatangkan
menaikkan akreditasi kampus dari B ke A, ya pasti ada namanya promosi. Kalau dia malah menjeblokkan ya, akreditasi kampus karena kesalahan beliau, ya punishment, bahkan pemecatan. Dunia kerja kayak gitu. Sekali lagi kejam, tapi kita profesional, yang mana kita melakukan kerja berdasarkan job desk dan kita dibayar. Begitu kita dibayar, itu bukan main-main lagi. Jadi apakah saya punya wewenang? Ya, tapi untuk pemecatan saya nggak bisa. Saya hanya bisa melakukan yang namanya rekomendasi, karena itu urusan dari kepegawaian dan SK rektor. Saya bertanda tangan di bawah ini selaku atasan dari ini, memberikan rekomendasi kepada ibu ini atas prestasinya bla 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 bla. Mohon sekiranya dapat dipertimbangkan oleh pihak rektorat oleh ibu rektor dan bla 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 agar segera dinaikkan bla 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 bla. Itu yang bisa saya sampaikan. Termasuk misalnya saya ada tim yang tadi yang nggak mau dengar saya juga nggak bisa mecat. Saya cuma bisa, saya yang bertantangan di bawah ini bla 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 atas ibu bla 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 memohon agar dipindahkan ataupun diberhentikan karena alasan bla 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 bla. Sekiranya pihak kepegawaian dapat mempertimbangkan surat rekomendasi ini bla 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 tertanda Palembang bla 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 Ferokawatan Wakil Rektor 1. Kita semua struktural, kita nggak bisa asal pecat. Saya nggak suka sama kamu saya pecat. Mungkin di mulut bisa, tapi kata bawaan saya itu nggak bisa. Yang bisa mecat saya pegawaian. Ya, dan saya harapkan juga buat adik-adik yang nanti akan masuk ke dunia kerja, hargai pekerjaan kalian. Lebih baik pusing karena bekerja daripada pusing nyari kerja. Oke, terima kasih nih Pak atas masukannya. Pak, mungkin karena kami rasa informasi yang Bapak berikan sudah cukup untuk memenuhi tugas mata kuliah kami ini. Oleh karena itu, mungkin sekian dari wawancara kita pada siang hari ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Saya harap ini bukanlah pertemuan pertama dan terakhir bagi kita. Saya harap kedepannya Bapak masih bersedia menjadi narasumber dari wawancara kami. Semoga. Oke, Bang. Ya, mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata ya selama proses wawancara. Alhamdulillah nggak ada. Ya, Oke, terima kasih ya.